Nepal adalah negara yang megah, terletak di jantung Himalaya. Negara ini memiliki 75% wilayah pegunungan, rumah bagi 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia. Namun ibu kota Kathmandu memiliki polusi udara yang sangat parah, bahkan menyamai Bangladesh sebagai salah satu tempat paling tercemar di dunia. Pada musim kering, tingkat AQI bisa melebihi 300, yang berarti kualitas udara benar-benar berbahaya bagi kesehatan manusia. Nepal dianggap sebagai tempat kelahiran agama Buddha, agama yang kita hubungkan dengan kedamaian dan pencerahan. Namun, saat ini hanya 9% penduduk Nepal yang menganut agama Buddha. Sementara 81,3% mengikuti agama Hindu. Ini bukan hanya statistik, melainkan sebuah perubahan besar dari apa yang banyak orang harapkan dari tempat kelahiran Buddha. Yang menarik, Nepal memiliki 36 hari libur umum setiap tahun, menjadikannya negara dengan jumlah hari libur terbanyak di dunia. Di antara hari-hari tersebut, tidak ada yang lebih menggambarkan kedalaman spiritualnya selain upacara pembakaran mayat di luar ruangan di tepi Sungai Bagmati. Terutama di Kathmandu, pembakaran mayat tidak dilakukan secara tertutup di rumah duka. Itu dilakukan secara terbuka di tepi Sungai Bagmati, disaksikan oleh kerabat dan bahkan orang yang lewat. Setelah pembakaran, abu mayat langsung dilepaskan ke sungai, yang melambangkan pembebasan, penutupan siklus reinkarnasi, dan dimulainya kehidupan spiritual baru. Bagi umat Hindu, Sungai Bagmati dianggap sebagai saudara kembar Sungai Gangga yang suci, dan siapapun yang dibakar di sini diyakini langsung memperoleh keselamatan, bebas dari siklus kelahiran kembali dan penderitaan. Namun, tradisi suci ini menghadapi tantangan modern polusi. Selama bertahun-tahun, Sungai Bagmati telah menjadi salah satu saluran air yang paling tercemar di Nepal, dipenuhi dengan limbah yang tidak diolah dari kota Kathmandu yang terus berkembang. Sungai yang memiliki makna spiritual mendalam ini kini berjuang di bawah beban urbanisasi dan kelalaian lingkungan, menciptakan kontras mencolok antara iman dan kenyataan kehidupan modern. Namun, keyakinan akan kesucian sungai ini tetap kokoh. Banyak orang tua Nepal memilih untuk menghabiskan tahun-tahun terakhir mereka di tepi sungai ini, dengan damai mempersiapkan diri untuk kembali ke kehidupan spiritual mereka. Mereka melihat ini sebagai cara paling baik untuk mengakhiri kehidupan duniawi dan memulai perjalanan menuju pencerahan. Di sebelah upacara pembakaran yang khidmat ini, penduduk lokal dengan santai berjalan-jalan, makan camilan, berfoto, dan mengobrol dengan teman dan keluarga. Bagi orang Barat, ini mungkin terlihat tidak sopan atau tidak pantas. Hampir seperti berpiknik di dekat pemakaman. Dari ritual kematian hingga adat pernikahan, setiap tradisi Nepal mencerminkan campuran iman, kewajiban, dan kebersamaan. Di Nepal, baik pria maupun wanita bisa memiliki beberapa pasangan. Namun bukan seperti yang mungkin Anda bayangkan. Ketika seorang pria memiliki beberapa istri, itu bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi tentang kekuatan ekonomi dan stabilitas keluarga. Setiap istri memiliki peran tertentu, mulai dari mengurus anak-anak hingga bertani dan menggembala ternak. Dan bersama-sama mereka berkontribusi pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup komunitas. Upacara pernikahan itu sendiri melibatkan pertukaran biji-bijian, ternak, dan uang, menciptakan perayaan yang rumit yang bisa berlangsung berhari-hari. Wanita Nepal kadang-kadang mengikuti tradisi di mana mereka menikah 3 kali dalam hidup mereka. Dan ini bukan karena perceraian atau preferensi pribadi. Jika seorang wanita kehilangan suaminya, dia mungkin menikahi saudara laki-lakinya untuk menjaga agar rumah tangga tetap utuh dan mencegah aset keluarga terdistribusi atau diambil oleh orang luar. Ini membawa kita pada salah satu aspek budaya Nepal yang paling rumit dan kontradiktif, yaitu kehidupan wanita Nepal. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa mendukung kami dengan berlangganan saluran kami dan mengaktifkan pemberitahuan. Di satu sisi, ada wanita yang sangat terbuka dan santai tentang tubuh dan fungsi alami mereka. Di banyak daerah, wanita mandi di luar ruangan di sungai, aliran, dan air terjun tanpa rasa malu atau ragu. Bagi penduduk setempat,
Mandi di luar ruangan adalah kebiasaan yang sudah terbentuk sejak masa kecil. Wanita ini memiliki kecantikan unik yang menggabungkan fitur Himalaya dan Asia Selatan, kulit coklat keemasan yang terbakar matahari, tulang pipi yang tinggi, mata dalam yang ekspresif, dan senyum lembut yang mencerminkan keramahan pegunungan. Mereka kuat, tangguh, dan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup dan kemakmuran komunitas mereka. Meskipun keterbukaan dan kekuatan ini, banyak wanita Nepal masih menghadapi praktik kuno yang disebut Chhaupadi, terutama selama masa menstruasi mereka. Tradisi ini, yang didasarkan pada keyakinan bahwa wanita dianggap najis selama menstruasi, menyebabkan mereka diisolasi dari keluarga. Wanita seringkali diminta untuk tinggal di luar rumah dalam gubuk atau tempat penampungan terpisah, dan mereka dilarang menyentuh tanaman, hewan, atau berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Mahkamah Agung Nepal secara resmi memerintahkan penghentian praktik Chhaupadi pada tahun 2015, praktik ini masih berlanjut di daerah pedesaan dan pegunungan, di mana perubahan terjadi dengan lambat. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Komentar 1 jika Anda berpikir Chhaupadi adalah bagian dari identitas budaya. Atau 2 jika Anda percaya setiap wanita berhak mendapatkan kebebasan dan kesetaraan penuh. Nepal adalah rumah bagi tradisi Kumari, di mana seorang gadis muda dipilih untuk menjadi perwujudan hidup dari Dewi Taleju, yang mewakili kasih sayang dan kekuatan ilahi. Proses pemilihannya sangat spesifik dan misterius. Gadis yang terpilih, yang disebut Kumari dari kata Sanskertakanya yang berarti putri, diidentifikasi melalui ritual kuno dan kriteria yang telah diwariskan selama berabad-abad. Setelah terpilih, dia tinggal di sebuah rumah kuno di Kathmandu, berpartisipasi dalam upacara tradisional, mengenakan pakaian upacara yang cerah, dan bertugas sebagai simbol spiritual bagi seluruh bangsa. Kumari tidak mengikuti sekolah reguler. Sebagai gantinya, para guru datang ke kuil untuk mengajarnya di tempat tinggal sucinya. Satu-satunya cara untuk melihat Kumari adalah dengan menunggu penampilannya di jendela kuil, yang terjadi tepat 2 kali sehari pada pukul 9 pagi dan 4 sore. Bagi masyarakat Nepal, Kumari bukan hanya sekadar keingintahuan budaya. Dia adalah pelindung dan sumber keberuntungan. Festival dan ritual yang terkait dengan Kumari menarik ribuan turis setiap tahunnya, menjadikan tradisi Dewi Hidup ini salah satu ekspor budaya Nepal yang paling unik. Bersiaplah untuk beberapa aturan budaya yang akan benar-benar membalikkan pemahaman Anda tentang perilaku publik yang pantas. Di Nepal, tampilan kasih sayang publik antara pria dan wanita dianggap tabu. Jika Anda terbiasa memegang tangan, berpelukan, atau mencium pasangan di tempat umum, Anda akan menerima pandangan penasaran dan tidak setuju dari penduduk setempat. Sebaliknya, Anda akan sering melihat pria Nepal dengan nyaman memegang tangan satu sama lain saat berjalan atau berbicara, dan ini benar-benar normal dan diterima. Kedekatan fisik antara teman pria ini adalah ekspresi alami dari persahabatan dan hubungan emosional. Bayangkan berjalan melalui New York atau Paris, melihat 2 pria memegang tangan mungkin akan menarik perhatian. Tetapi di Nepal, pemandangan seperti ini adalah hal biasa, bahkan menyentuh hati. Ini mencerminkan nuansa budaya lembut dalam bagaimana orang Nepal mengekspresikan kedekatan, sederhana, tulus, dan sangat manusiawi. Ini hanya beberapa aturan khas. Jika aturan-aturan ini membuat Anda berpikir, tunggu, apa? Bahkan hanya sekali, silakan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan jika Anda menonton di ponsel Anda, jangan hanya berhenti di tombol suka. Tekan tombol hype di bawahnya. Ini benar-benar membantu saya menghasilkan sedikit penghasilan tambahan. Dan kami janji akan terus membawa konten menarik. Jika Anda pikir jamuan pernikahan dengan 10 atau 15 hidangan sudah mengesankan, tunggu sampai Anda mendengar tentang tradisi pernikahan Newari di Nepal. Suku Newari mengubah setiap pernikahan menjadi perjalanan kuliner legendaris yang menampilkan tepat 84 hidangan lokal yang berbeda. Ini bukan hanya tentang pamer atau mengesankan tamu. Angka ini melambangkan kemakmuran dan keramah tamahan yang sempurna dalam budaya Newari. Setiap dari 84 hidangan ini dibuat dengan tangan menggunakan metode tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Kita berbicara tentang daging kerbau yang kaya dengan campuran rempah rahasia. Nasi ketan yang wangi dimasak dengan rempah tradisional. Sup lentil yang halus yang membutuhkan berjam-jam untuk disiapkan. Dan hidangan manis seperti yomari, yang merupakan dumpling kukus yang diisi dengan jaggery dan biji wijen hitam. Persiapan untuk jamuan seperti ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Dengan seluruh keluarga besar ikut serta dalam proses memasak, setiap hidangan menceritakan kisah tentang tanah Himalaya, menggabungkan tradisi kuliner Hindu dan Buddha untuk menciptakan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai simfoni makanan yang tiada duanya. Rasa-rasa yang disajikan berkisar dari pedas yang intens hingga manis yang lembut. Dari hidangan daging yang mengenyangkan hingga hidangan vegetarian yang halus yang menunjukkan keberagaman luar biasa dalam masakan Nepal. Berapa banyak hidangan yang biasanya disajikan dalam pernikahan di negara Anda? Bagikan jawaban Anda di bawah dan mari lihat tradisi menarik apa yang dimiliki negara tetangga Anda. Ini mungkin akan mengejutkan Anda jika Anda berasal dari budaya di mana daging sapi adalah makanan umum. Di Nepal, sapi bukan hanya hewan, tetapi makhluk suci yang dilindungi oleh hukum seperti warga negara istimewa. Dalam budaya Hindu yang dominan di Nepal, sapi melambangkan Dewi Laksmi, Dewi kekayaan, keberuntungan, dan kemakmuran. Ini berarti bahwa membunuh sapi dalam bentuk apapun adalah ilegal, dan pelanggar bisa dihukum hingga 12 tahun penjara. Nepal memiliki festival yang khusus didedikasikan untuk sapi, seperti Gajatra. Selama festival ini, wajah sapi dilukis dengan bubuk merah dan kuning, dihiasi dengan rangkaian bunga yang indah, dan diarak melalui jalan-jalan seperti selebriti terhormat. Keluarga memberi sapi buah-buahan dan permen, memberkati mereka seolah-olah mereka sedang menyambut tamu yang paling penting yang bisa dibayangkan. Dalam upacara pemujaan leluhur, sapi diyakini sebagai pembimbing spiritual bagi roh-roh yang telah meninggal. Jadi memperlakukan sapi dengan baik dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Meskipun orang Nepal tidak akan memakan daging sapi, mereka mengonsumsi daging kerbau, yang dianggap sebagai pengganti yang dapat diterima dalam hidangan tradisional. Sementara para wisatawan internasional kesulitan dengan tabung oksigen dan melangkah gemetar dengan lelah di lereng gunung yang bersalju. Sherpa dengan tenang mendaki Gunung Everest sambil membawa lebih dari 100 kg beban di punggung mereka. Bagi mereka, menaklukkan ketinggian lebih dari 8.000 meter bukanlah prestasi luar biasa, melainkan bagian dari rutinitas kerja mereka. Sherpa tinggal permanen di ketinggian lebih dari 3.000 meter di daerah Solukhumbu, di mana udara cukup tipis untuk membuat kebanyakan orang pusing. Suhu sering turun di bawah titik beku, dan angin yang kencang bisa membuat Anda terjatuh. Hidup di kondisi keras ini telah menyebabkan tubuh mereka mengembangkan adaptasi evolusi unik yang masih dipelajari oleh para ilmuwan. Jantung mereka berdetak lebih lambat daripada orang yang tinggal di permukaan laut, dan paru-paru mereka bekerja lebih efisien, memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen dari udara pegunungan yang tipis yang akan membuat kebanyakan orang terengah-engah dan kelelahan. Para ilmuwan menyebut mutasi genetik ini. Namun penduduk setempat hanya mengenalnya sebagai manusia super Himalaya yang membuat ekspedisi gunung yang mustahil menjadi mungkin. Dalam ekspedisi menaklukkan Gunung Everest, Sherpa bukan hanya pemandu atau porter. Mereka adalah jiwa dari setiap perjalanan yang sukses. Mereka membawa segala sesuatu mulai dari tenda berat dan tabung oksigen hingga persediaan makanan dan peralatan darurat. Mereka mendirikan perkemahan, menavigasi medan berbahaya, dan secara harfiah membawa perlengkapan bertahan hidup yang menjaga pendaki internasional tetap hidup. Tanpa Sherpa, sebagian besar ekspedisi Everest akan berakhir dengan kegagalan atau tragedi. Orang-orang luar biasa ini telah mengubah daya tahan superhuman menjadi bagian normal dari pekerjaan sehari-hari mereka, menjadikan mereka beberapa manusia paling mampu secara fisik di dunia di mana wanita umumnya lebih panjang usia daripada pria di hampir setiap negara. Nepal adalah pengecualian yang menarik dan membingungkan. Menurut statistik resmi, rata-rata usia harapan hidup pria Nepal adalah 71,8 tahun. Sementara wanita rata-rata hanya 71,2 tahun. Ini mungkin terlihat seperti perbedaan kecil.
Namun hal ini menempatkan Nepal pada daftar sangat langka dari negara-negara di mana usia harapan hidup pria lebih lama daripada wanita, yang sepenuhnya bertentangan dengan pola global di mana wanita biasanya hidup 5 hingga 7 tahun lebih lama daripada pria. Apa yang menyebabkan pembalikan yang unik ini? Peneliti menunjukkan beberapa faktor yang menciptakan situasi yang tidak biasa ini. Budaya Nepal menekankan meditasi, aktivitas fisik melalui pendakian gunung dan bertani, serta gaya hidup sederhana yang menjaga pria tetap aktif secara fisik hingga usia tua. Lingkungan pegunungan secara alami mendukung kesehatan kardiovaskular dan kebugaran fisik. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan masyarakat telah sangat menguntungkan pria, yang secara tradisional memiliki akses lebih sedikit ke layanan medis di daerah pedesaan. Kombinasi gaya hidup aktif, sistem dukungan komunitas yang kuat, dan praktik budaya yang mempromosikan kesejahteraan mental dan fisik telah menciptakan kondisi di mana pria Nepal mempertahankan kesehatan yang baik meskipun mereka menua. Statistik ini menantang asumsi tentang jenis kelamin dan panjang umur, menunjukkan bagaimana faktor budaya, lingkungan, dan gaya hidup dapat sepenuhnya mengabaikan tren biologis yang tampaknya universal di bagian dunia lain. Sementara sebagian besar negara memilih zona waktu standar seperti GMT plus 5, plus 6, atau plus 7. Nepal memilih untuk berbeda dan menetapkan zona waktu resminya pada GMT plus 5 jam dan 45 menit. Ini berarti jam di Nepal terpisah tepat 15 menit dari negara tetangga dan benar-benar berbeda dari referensi waktu internasional standar. Namun, hubungan unik Nepal dengan waktu tidak berhenti pada zona waktu resmi. Di daerah pegunungan terpencil, di mana jam elektronik jarang atau tidak dapat diandalkan, penduduk lokal seringkali menciptakan sistem waktu mereka sendiri berdasarkan posisi matahari. Mereka menentukan waktu untuk memasak, menggembala ternak, mengirim anak-anak ke sekolah, atau memulai aktivitas komunitas dengan mengamati posisi matahari di langit daripada memeriksa jam digital di beberapa pos kesehatan terpencil dan pusat komunitas. Jadwal vaksinasi dan pertemuan komunitas mungkin tercantum dalam waktu yang disebut waktu desa, yang merupakan waktu perkiraan yang diumumkan oleh kepala desa berdasarkan kondisi lokal dan kebutuhan komunitas, bukan pengukuran jam yang tepat. Pendekatan fleksibel terhadap waktu ini mencerminkan budaya yang memprioritaskan ritme alami dan konsensus komunitas daripada jadwal yang kaku. Meskipun ini mungkin tampak kacau bagi orang-orang dari masyarakat yang sangat terjadwal, ini menciptakan pendekatan kehidupan yang lebih santai dan berorientasi pada komunitas yang banyak dikunjungi wisatawan dan dianggap menyegarkan serta autentik. Nepal, meskipun merupakan negara berdaulat di abad 21, sama sekali tidak memiliki sistem kereta api. Tidak ada kereta, tidak ada rel, tidak ada infrastruktur kereta api apapun. Di negara Himalaya yang megah ini, bus menjadi raja transportasi umum yang tak terbantahkan, dan mereka membawa keunikan, pesona, dan energi cerah yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Alasan ketiadaan kereta api ini menjadi jelas ketika Anda memahami geografi Nepal. Dengan medan pegunungan yang terjal, lembah curam, dan jalan berkelok yang kadang-kadang menempel pada tebing, membangun infrastruktur kereta api tidak hanya akan mahal tetapi praktis mustahil di banyak daerah. Tantangan teknik untuk memasang rel melalui Himalaya akan sangat rumit dan mahal. Namun, apa yang Nepal kurang dalam hal kereta api? Lebih dari sekadar digantikan oleh sistem bus yang paling berwarna dan menghibur yang pernah Anda lihat. Bus-bus Nepal bukan kendaraan transportasi umum biasa. Bus-bus Nepal adalah karya seni yang bergerak, dicat dengan warna-warna cerah dan dihiasi dengan simbol-simbol religius, mantra keberuntungan, dewa pelindung, dan pola dekoratif rumit yang menceritakan kisah tentang budaya dan kepercayaan lokal. Setiap bus disesuaikan dengan cara uniknya sendiri, mulai dari lampu LED yang berkilauan yang menciptakan suasana festival hingga musik ceria yang diputar sepanjang perjalanan. Bus itu sendiri menjadi perayaan bergerak, di mana penumpang tidak hanya membeli tiket, mereka menjadi bagian dari pengalaman budaya yang mencakup cerita, tawa, makanan bersama, dan percakapan spontan dengan orang asing yang cepat menjadi teman.
Naik bus lokal di Nepal terasa seperti bergabung dengan komunitas yang bepergian daripada sekadar pergi dari titik A ke titik B. Perjalanan itu sendiri menjadi sama pentingnya dengan tujuan, dengan pemandangan gunung yang indah, pertukaran budaya, dan sekilas autentik kehidupan sehari-hari Nepal yang tidak dapat ditemukan di buku panduan wisata manapun. Sekarang, izinkan saya menceritakan tentang salah satu gunung yang paling misterius dan spiritual di dunia, Machapuchare, yang juga dikenal sebagai Gunung Ekor Ikan, karena bentuk khasnya yang menyerupai ekor ikan. Menjulang megah di Himalaya, dengan ketinggian 6.993 meter. Itu menjadikannya 457 meter, lebih tinggi daripada beberapa monumen alam terkenal. Namun inilah bagian yang luar biasa. Tidak ada manusia yang pernah mencapai puncaknya. Ini bukan karena gunung ini teknisnya tidak bisa didaki, atau karena para pendaki belum mencoba. Machapuchare tetap belum didaki karena dianggap sebagai tempat suci bagi dewa Hindu Shiva. Dan pemerintah Nepal telah menetapkan seluruh gunung sebagai zona larangan pendakian permanen untuk melindungi kesucian spiritualnya. Pikirkan ini sejenak. Di dunia modern kita di mana manusia telah mendaki setiap puncak besar, menjelajahi lautan terdalam, dan bahkan bepergian ke luar angkasa. Masih ada gunung yang tetap sepenuhnya tak tersentuh oleh kaki manusia karena penghormatan agama dan budaya. Ini menunjukkan tingkat dedikasi spiritual yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia kita yang semakin sekuler. Gambaran Machapuchare. Dengan lerengnya yang tertutup salju berkilau seperti perak di bawah sinar matahari dan awan yang melayang misterius di sekitarnya, telah menjadi simbol misteri dan kemegahan yang tak terjamah. Penduduk setempat percaya bahwa mengganggu gunung suci ini akan membawa konsekuensi buruk tidak hanya bagi pendaki, tetapi untuk seluruh wilayah. Perlindungan permanen Machapuchare ini menunjukkan bagaimana keyakinan spiritual bisa lebih kuat daripada ambisi manusia, menciptakan batasan yang bahkan penjelajah paling petualang pun menghormati dan hormati. Bersiaplah untuk apa yang dianggap para ahli penerbangan sebagai pendaratan bandara paling menakutkan di dunia. Bandara Lukla, yang terletak jauh di dalam jantung Himalaya, menghadirkan tantangan yang akan membuat bahkan pilot berpengalaman sekalipun merasa ketakutan. Kami berbicara tentang landasan pacu yang hanya sepanjang 600 meter, dengan kemiringan 12 derajat, dan terletak di ketinggian lebih dari 2.800 meter di atas permukaan laut. Untuk memberikan gambaran, sebagian besar bandara komersial memiliki landasan pacu yang setidaknya 3 kali lebih panjang dan sepenuhnya datar. Landasan pacu Lukla begitu pendek dan curam sehingga pilot hanya memiliki 10 detik untuk melakukan pendaratan yang sempurna. 10 detik jika mereka melewatkan waktu itu atau melakukan kesalahan perhitungan, konsekuensinya bisa sangat fatal. Kondisi cuaca yang selalu berubah membuat ini semakin berbahaya. Angin pegunungan bisa berubah arah dan intensitas dalam hitungan menit. Visibilitas bisa turun menjadi 0 tanpa peringatan. Dan udara tipis di ketinggian tinggi memengaruhi bagaimana mesin pesawat bekerja dan seberapa cepat pesawat bisa berhenti begitu mendarat. Meskipun bahaya luar biasa ini, Lukla berfungsi sebagai gerbang utama bagi siapa saja yang berusaha mencapai camp base Gunung Everest. Bandara ini menangani pesawat propeller kecil dan helikopter yang tampaknya lebih cocok untuk film petualangan daripada penerbangan modern. Pesawat-pesawat ini harus menavigasi lembah-lembah pegunungan, menghindari cuaca yang tidak terduga, dan mendarat di landasan pacu yang pada dasarnya dipotong dari sisi gunung. Namun ribuan pelancong petualang melewati Lukla setiap tahun. Menerima risiko karena itu adalah satu-satunya cara praktis untuk memulai ekspedisi Everest mereka. Pendaratan 10 detik di Lukla telah menjadi ujian bagi para pendaki gunung serius dan pencari petualangan yang ingin menguji batas mereka melawan puncak-puncak gunung yang paling menantang di dunia. Mari kita akhiri dengan sesuatu yang menunjukkan kemampuan luar biasa Nepal untuk menciptakan kegembiraan dan perayaan, bahkan dalam kondisi pegunungan yang keras. Nepal tidak hanya terkenal karena memiliki puncak tertinggi di dunia, tetapi juga rumah bagi festival unik yang tidak ada di tempat lain di dunia dan menarik pengunjung internasional yang bepergian ribuan mil hanya untuk berpartisipasi.
Salah satu yang paling spektakuler adalah Festival Balon Udara Internasional yang diadakan setiap tahun di kota Pokhara. Bayangkan ini 25 balon udara panas yang berwarna-warni melayang dengan anggun di latar belakang puncak Himalaya yang tertutup salju. Menciptakan pemandangan yang begitu indah seperti lukisan fantasi yang hidup. Festival ini berlangsung selama 9 hari dan telah menarik perhatian besar dari komunitas pariwisata petualangan global. Dengan peserta yang datang dari puluhan negara untuk merasakan kombinasi unik antara perayaan manusia dan kemegahan alam. Namun, festival yang benar-benar menangkap semangat budaya Nepal adalah Holi. Festival warna, di mana seluruh kota berubah menjadi medan perang penuh kegembiraan dan perayaan selama Holi, yang dirayakan pada musim semi ketika musim dingin, pegunungan yang keras akhirnya memberi jalan pada cuaca yang lebih hangat. Batas sosial benar-benar menghilang. Kaya dan miskin, muda dan tua, penduduk lokal dan pengunjung semua ikut berpartisipasi dalam pertempuran warna cerah, menggunakan bubuk dan air yang mengubah semua orang menjadi pelangi berjalan. Suasana selama Holi benar-benar elektrik. Jalan-jalan dipenuhi tawa, musik, tarian, dan kegembiraan murni yang semakin langka di dunia kita yang serius dan digital. Orang-orang yang sebelumnya asing menjadi teman yang tertutup warna yang sama. Berbagi makanan, cerita, dan perayaan spontan yang bisa berlangsung berjam-jam. Yang membuat festival ini semakin luar biasa adalah bagaimana mereka menggabungkan kecantikan alam Nepal yang luar biasa dengan budaya ramah dan hangat. Anda merayakan dikelilingi oleh salah satu pemandangan pegunungan paling spektakuler di dunia, bersama orang-orang yang telah mempertahankan tradisi keramahan dan kegembiraan, meskipun hidup di salah satu lingkungan paling menantang di dunia. Jadi, inilah 15 fakta mengejutkan tentang Nepal yang membuktikan bahwa negara Himalaya ini jauh lebih kompleks, menarik, dan mengejutkan daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Dari Dewi Hidup dan Gunung Suci yang belum pernah dipanjat, hingga bandara paling berbahaya di dunia dan zona waktu, yang berjalan 15 menit terlambat. Nepal beroperasi dengan aturan uniknya sendiri yang menantang semua yang kita pikir kita ketahui tentang bagaimana negara dan budaya berfungsi. Saya benar-benar penasaran tentang fakta mana yang paling mengejutkan Anda. Apakah itu tradisi Dewi Hidup, fakta bahwa pria hidup lebih lama daripada wanita? Atau mungkin ide menikahi 3 kali dalam satu kehidupan? Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah. Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Aktifkan bel notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.